Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, al ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita upayakan dalam kehidupan kita, karena begitu banyak nikmat, karunia dan rahmat yang Allah berikan, sehingga bersyukur akan nikmat merupakan suatu kewajiban kita. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, washkuru ni'matallahi alaikum in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan jika kalian benar-benar beribadah kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah ta'ala, kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari matan An-Nubzah di dalam fiqih madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di mana kita masih dalam pembahasan tentang sholatul jamaah, hukum-hukum seputar sholat berjamaah, di mana seperti yang sudah kita kemukakan, sholat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki yang mukim atau tidak sedang safar, kemudian dia baligh, bukan anak kecil, dan dia merdeka, bukan budak, ya. Dan sholat berjamaah yang diwajibkan tentu saja yang berkaitan dengan sholat fardu 5 waktu, ya. Sholat fardu 5 waktu, tentu saja sholat Jumat masuk di dalamnya, ya. Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, telah kita terangkan pula bahwa sholat berjamaah ini aqalluha, paling sedikitnya imamun wa ma'mumun. Ada imam dan ada seorang makmum. Maka cukuplah sudah dikatakan sebagai sholat berjamaah, ya. Dan semakin banyak jamaah itu tentu saja semakin afdal dan semakin utama. Semakin afdal dan semakin utama. Kemudian disebutkan terkait dengan syarat yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Maka beliau sebutkan bahwa dalam sholat berjamaah tidak boleh seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan, ya. Imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Ini tentu dari perkara yang tidak diperbolehkan, ya. Yang diperbolehkan, ya, imam menjadi pemimpin sholat, yaitu laki-laki, makmumnya baik itu laki-laki saja atau perempuan saja, atau laki-laki dan perempuan. Nah, sedangkan imam perempuan, dia hanya boleh, ya, menjadi imam dalam jamaah perempuan saja, ya, dalam jamaah perempuan saja. Nah, adapun mengimami laki-laki tentu hal yang tidak syah, ya. Dan juga beliau sebutkan
berkaitan dengan imamul qari, wala man ya'riful fatihah biman yughayyiru harfan minha. Tidak boleh bermakmum orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan benar, ya. Tidak boleh bermakmum di belakang orang yang tidak benar dalam membaca surat Al-Fatihah, yang merubah walaupun satu hurufnya saja, yakni dia jatuh dalam kesalahan yang disebut oleh para ulama ahli tajwid dengan kesalahan yang jali, yakni kesalahan yang begitu jelas, yang bisa merubah makna dari ayat tersebut, dari kata tersebut. Nah, ini yang tidak boleh kita bermakmum di belakang orang yang seperti ini. Disebutkan surat Al-Fatihah, kenapa? Karena surat Al-Fatihah itulah yang menjadi rukunnya sholat. Ya, kalau si imam keliru dalam bacaan selain surat Al-Fatihah, maka itu tidak mengganggu keabsahan sholat. Tetapi berbeda kalau itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat, maka itu bisa mengganggu keabsahan di dalam sholat kita. Sebagaimana yang kita ketahui bersama sabda Rasulullah SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian berikutnya masih dalam penyebutan, ya, yang berkaitan dengan syarat dalam sholat berjamaah. Ya, kata beliau di sini, kata Syekh Abdurrahman Al-Mashhur rahimahullahu taala, wala tasihul qudwatu biman talzamuhu i'adatus shalah kamutayammimi asin bisafari. Dan tidak sah bermakmum dengan imam yang dia harus mengulangi sholatnya, Nah, tidak sah bermakmum dengan imam yang seperti ini. Iya. Lalu beliau beri contoh seperti orang yang bertayamum, ya, dalam safar maksiat. Ya, karena disebutkan oleh sebagian para ulama, dan ini dari madhab al-Imam Syafi'i, bahwa keringanan bagi orang yang boleh menggunakan tayamum, ya, bagi orang yang safar dan tidak ketemu air, itu hanya diberlakukan bagi safar yang bukan maksiat. Minimal itu safar yang boleh. Kalau bukan dia safar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau safarnya jelas-jelas untuk maksiat, ya, maka dia mengambil rukhsah di situ dengan bertayamum, maka tidak sah baginya. Tidak sah bagi dirinya. Ya. Maka jikalau, ya, imam kita seperti itu kondisinya, maka tidak boleh bermakmum di belakangnya. Tidak boleh bermakmum di belakangnya. Ini imam wajib mengulang sholatnya. Ya. Ini para hadirin ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Walaupun ini kondisi yang sifatnya jarang terjadi, ya. Seorang imam yang wajib mengulang sholatnya, dan kebanyakan kondisi makmum bisa jadi tidak tahu imamnya begitu, ya. Maka secara umum, ya, jikalau makmum tidak tahu kondisi imam yang itu batal sholatnya sebenarnya, maka sholatnya makmum tetap sah. Salah satu contoh misalnya, ketika si imam ini sholat, ya, dengan wudu yang tidak sah. Misalnya dia wudu karena saking cepatnya, bagian tumit tidak dia cuci, ya. Bagian tumit dia tidak cuci, sementara mencuci kaki sampai mata kaki itu merupakan rukunnya wudu, ya kan?
Nah, ketika imam ini dia berwudu ternyata tumitnya tidak kena, itu kan membatalkan wudunya. Kalau batal wudunya berarti apa? Batal sholatnya. Iya. Nah, ikhwani fiddin, bagi makmum yang tahu, ya, bagi makmum yang tahu tadi imamnya ini sah, tidak sah wudunya, maka dia tidak boleh bermakmum di belakang imam yang seperti itu. Tapi bagi makmum yang tidak tahu, maka sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ini kan kondisi yang terkadang banyak makmum yang tidak tahu, karena tidak mungkin makmum itu selalu mengetahui kondisi imamnya. Nah, makanya ini diperuntukkan bagi imam yang atau makmum yang tahu kondisi si imam tadi. Iya. Nah, sama dengan hal yang berikutnya yang beliau sebutkan, wala tasihhu qudwatuhu biman alima butlana salatihi. Iya. Dan tidak sah bermakmum di belakang imam yang dia tahu bahwa salatnya imam itu batal. Iya. Yang dia tahu bahwa salatnya imam itu batal. Yakni dengan apa yang keduanya sepakati antara imam dan makmum bahwa itu membatalkan sholat. Bahkan ini yang berkaitan dengan kesepakatan ulama, seperti misalnya berhadas. Imamnya kita tahu berhadas, maka tidak boleh makmum bermakmum di belakang imam yang begitu. Misalnya ya, misalnya posisi seorang makmum pas di belakang imam, bersamanya ada jamaah yang banyak, ya kan? Kemudian makmum yang di belakang tahu si imam ini tadi buang angin kedengaran. Cuman yang tahu siapa? Makmum yang ada di belakang, pas yang di belakang imam. Iya. Nah, harusnya si imam ini pergi, ya, kemudian dia membatalkan sholatnya. Harusnya begitu. Dan orang yang di belakang ini yang menggantikan posisi imam. Harusnya begitu. Tetapi si imam ini tidak pergi. Ya, dia teruskan aja sholatnya. Mungkin dia malu atau apa dan seterusnya. Akhirnya dia tidak ganti. Nah, makmum yang di belakang tahu si imam ini batal sholatnya, maka dia harus mufaraqah lil imam. Dia harus memisahkan diri dari imam. Ketika si imam tidak mau mengganti berganti. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Baik. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama. Ini sekedar contoh yang tadi kita sebutkan. Kalau si makmum tahu, ya, kalau si imam ini memang betul-betul telah batal sholatnya. Nah, adapun bagi makmum yang tidak tahu, ya kan, ketika misalnya jamaah banyak, ya, makmum yang di belakang tidak tahu, maka sholatnya makmum itu tetap sah. Sedangkan makmum yang tahu imamnya batal, dia tetap ikuti, maka tidak sah. Maka itu tidak sah. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, sama kalau misalnya ya, dalam kasus ketika imam menambah rakaat dalam sholat, maka makmum tidak boleh ikut. Kapan dia ikut dan dia tahu itu menambah, maka batal sholatnya makmum. Ya, misalnya sholat isya 4 rakaat, ya kan? Pada saat yang harusnya dia duduk tahiyat akhir, imam ini berdiri karena lupa. Ya, ditegur sama makmumnya, subhanallah. Tapi imam ini tetap aja berdiri melanjutkan sholatnya. Nah, kapan diikuti oleh makmum dan dia tahu ini menambah, maka batal sholatnya. Terus apa yang dilakukan oleh makmum? Yang dilakukan oleh makmum, dia duduk saja, ya. Imma dia memisahkan diri dari imam, atau dia menunggu sampai imamnya ruku. Sampai imamnya apa? Duduk tahiyat lagi, dan nanti dia salam bersama imam. Lalu terus bagaimana sholatnya imam? Sholatnya imam bisa jadi sah. Kenapa? Karena boleh jadi dia yakin bahwasanya, ya kan? Dia yakin boleh jadi itu masih rakaat keempat. Ditegur sama makmumnya, dia tidak hiraukan. Makmum salah semua ini. Nah, dalam keyakinan imam tadi, ya. Si imam ini sah-sah aja sholatnya kalau dia meyakini seperti itu. Beda kalau dia tahu ini sudah rakaat kelima ini, tetap aja dia berdiri sholat. Nah, ini membatalkan sholatnya. Jelas ini? Nah, berbeda kalau posisinya meninggalkan, ya,
hal yang bukan suatu rukun ya, seperti misalnya imam ini harusnya tahiyat awal, kemudian dia bangkit langsung ya kan? Dia bangkit dan sudah posisi berdiri. Ya, harusnya dia tahiyat awal. Nah, dalam kondisi seperti ini jangan makmum tahiyat awal. Dia harus bangkit ke rakaat dia harus bangkit mengikuti imam. Karena imam pada saat posisi sudah berdiri, dia tidak boleh lagi turun. Kapan dia turun, batal sholatnya imam. Kecuali kalau misalnya belum berdiri posisi berdiri pas. Ya, baru misalnya harusnya dia tahiyat awal kan? Ya, tapi dia berdiri begini. Nah, diingatkan subhanallah, baru begini. Nah, maka dia kembali saja. Ya, berbeda kalau sudah berdiri begini. Nah, maka diingatkan sama makmum, imamnya teruskan aja. Makmum harusnya berdiri. Kenapa? Tahiyat awal bukan rukun sholat. Dan dia harus mengikuti imam. Jelas ya? Nah, itu dibedakan kalau si imam tadi menambah rakaat. Kalau dia menambah rakaat, makmum tidak boleh ikut sama sekali. Baik. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Baik, kemudian juga kata beliau, ya, aw ikhtilafin fil qiblah, atau berbeda dalam masalah posisi kiblat. Berbeda dalam masalah posisi kiblat. Nah, misalnya begini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, ya. Si imam ini pada saat dia berdiri, ya, yang harusnya kiblatnya pas ke sana, ya kan? Tetapi si imam ini agak nyerong dia. Ya, agak menyerong dia terlalu jauh dari arah kiblat, ya kan? Nah, menghadap ke kiblat ini merupakan apa? Hal yang menjadi syarat sahnya sholat. Kapan si imam ini terlalu nyerong, ya jauh sekali serongnya, maka ini membatalkan sholatnya, ya kan? Makmum yang tahu itu, ini imam kita kenapa ini dia, ya kan? Maka dia tidak boleh ikuti imamnya begitu. Dia harus bersendirian, ya. Imam dia luruskan posisi si imam ini tadi, dia boleh menegur begitu, boleh saja, ya. Atau kalau imamnya tidak bisa ditegur, ya sudah, berarti dia sholat bersendirian. Ya, tidak bersama imamnya. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini, dalam satu masalah tentang penentuan posisi kiblat. Kalau tadi kan memang betul-betul serongnya terlalu jauh. Nah, bagaimana kalau misalnya posisinya, ya, harusnya memang lurus, cuman dia agak serong sedikit. Ya, agak serong sedikit. Nah, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, posisi arah kiblat itu harus betul-betul pas. Harus betul-betul apa? Pas. Nah, bagaimana caranya mengetahuinya? Ya, kalau kita misalnya berada di depan Ka'bah, ya, langsung di depan Ka'bah, ya kan? Harus pas. Tapi kalau posisi kita jauh, ya, maka boleh kita mengikuti apa yang menjadi dugaan kuat, ya, seperti alat-alat canggih yang ada pada hari ini yang bisa menentukan arah kiblat dengan pas, ya, yang diukur dengan alat-alat bukan hanya dengan kompas, ya, tapi dengan alat yang lebih canggih lagi daripada itu, ya. Maka dalam mazhab Syafi'i harus betul-betul ikut itu. Tapi di mazhab yang lain, ya, intinya kalau jauh mengarah saja. Yang penting arah kiblat, tidak harus pas. Karena dalam hadis dikatakan bainal masyriq wal maghrib kiblatun. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Ini maksudnya posisi Nabi ketika itu di Madinah. Kiblatnya Madinah itu ke selatan. Kalau kita antara utara dan selatan adalah kiblat, yaitu ke arah barat. Nah, intinya di situ di pendapat yang kedua, pokoknya mengarah saja, tidak harus pas. Tidak harus pas. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Terkadang kan begini. Terkadang ada suatu hal yang ketika diukur arah kiblat itu dari masjid, ya, pas diukur oleh orang-orang yang tahu, yang ahli dalam hal tersebut, oh ini posisi masjid ini tidak terlalu searah, tidak terlalu pas arah kiblatnya. Sehingga terkadang ada
masjid itu yang dia mempaskan betul-betul, ya kan? Sesuai dengan ukuran yang orang-orang yang ahli mengukur di situ, ya kan? Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini. Ya, walaupun hal yang pendapat yang lebih selamat dalam hal ini, pendapat yang lebih hati-hati itu di mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya karena sepakat ya kan, kedua pendapat ini sepakat. Ya, kalau itu pas maka sah. Yang terjadi perbedaan kalau misalnya tidak pas arahnya. Nah, itu yang jadi masalah di mazhab Syafi'i. Nah, sehingga kita katakan yang paling hati-hati di sini memang kalau kita mengikuti pendapatnya di mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Maka ini permasalahan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Iya. Nah, kemudian kata beliau, hal yang berikutnya, wa yustaratu ayyanwiyal iqtida bil imam. Iya. Kemudian kata beliau, disyaratkan pula seorang makmum berniat mengikuti imamnya. Seorang makmum disyaratkan harus berniat mengikuti imam. Ya. Maksudnya dalam niat salatmu ketika kau berjamaah tidak cukup kau cuman niat salat saja. Karena dalam salat itu kita harus mentakyin niat namanya. Mentakyin niat itu apa? Menentukan supaya terbedakan ini salat zuhur, ini salat asar, gitu kan? Ini salat sendirian, ini sholat saya berjamaah. Nah, ini sholat fardu, ini sholat sunnah. Terbedakan dengan apa? Terbedakan dengan niat. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Kata para ulama, ketika kita sholat di belakang seorang imam, ya, maka makmum harus meniatkan dalam hatinya bahwa apa? Dia sedang bermakmum di belakang imam. Yani dia sholat berjamaah. Karena asalnya sholat itu sendiri-sendiri. Ya, maka kenapa kita sholat di belakang seseorang yang kemudian kita kaitkan sholat kita dengan dia tanpa kita niatkan? Harusnya kita niatkan, ya kan? Nah, supaya membedakan ini kita sholat sendirian atau sholat berjamaah. Niatkan dalam hati, ya, bahwasanya ini saya sholat fardu, ya kan? Sholat isya misalnya, ya berjamaah saya sebagai makmum dalam hati. Niatkan seperti itu sebelum apa? Sebelum takbiratul ihram atau bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Iya. Nah, kemudian kata beliau, wa alla yataqaddamu 'alal imam birukniyaini fi'liyaini. Kemudian dalam syarat sholat berjamaah juga seorang makmum harus mengikuti imamnya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam dijadikan untuk diikuti. Jangan sampai dia tidak diikuti. Nah, makanya kata beliau, wa alla yataqaddama 'alal imam. Tidak boleh makmum itu mendahului imamnya sampai dua rukun yang merupakan rukun fi'il, rukun perbuatan di dalam sholat. Seperti misalnya ruku dan i'tidal. Ya. Kalau dia lakukan itu tanpa udzur, batal sholatnya. Ya, yang disyaratkan di mazhab Syafi'i, kalau dia dahului imam itu sampai dua gerakan. Yaitu misalnya dia sudah i'tidal, sudah mau sujud. Berarti apa? Sudah sempurna dia mendahului imam dua gerakan. Kalau itu dia lakukan tanpa udzur, batal sholatnya. Iya. Tapi kalau dia lakukan dengan uzur, ada uzurnya, tidak batal sholatnya. Iya. Misalnya apa? Misalnya begini, dia tidak tahu gerakan imam. Iya. Seperti terkadang terjadi pada jamaah perempuan. Kalau jamaah perempuan kan tertutup, ada hijabnya. Kadang bisa jadi dia tidak tahu gerakan imam. Nah, kalau ternyata ya setelah dia sadar, ini sudah mendahului imam. Nah, karena dia tidak tahu, punya uzur, maka tidak masalah. Sholatnya tetap sah. Sholatnya tetap sah. Itu uzur bagi dia.
Nah, tapi kalau mendahului imam sampai 2 gerakan yang merupakan rukun fi'il, rukun perbuatan, dia lakukan sengaja, batal sholatnya. Batal sholatnya. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Lah ini kan Ustaz 2 kali gerakan. Kalau dia dahului gerakan. Bagaimana kalau 1 kali? Dia dahului imam dalam 1 gerakan ya yang merupakan rukun. Misalnya imam masih berdiri, dia sudah ruku. Dia sudah ruku duluan, dia dahului imamnya. Ya, maka sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kalau dia dahului 1 gerakan. Ya, sholatnya tadi apa? Tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa berdosa? Karena mendahului imam hukumnya haram. Ya. Rasulullah mengancam dalam hadisnya bagaimana? Ama yakhsyallaha. Tidakkah takut kepada Allah? Ya. Orang yang mendahului imamnya, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Itu ancaman yang tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin ada yang bilang, oh itu Ustaz mungkin cuman majas saja ya, cuman kata kiasan. Sebenarnya tidak benar-benar dijadikan keledai. Oh enggak, betul-betul jadi keledai. Dan ada buktinya. Diceritakan oleh para ulama, kisah nyata. Ya. Ada seorang muhaddis, dan ini kisah masyhur, diceritakan oleh para ahli hadis. Ada seorang muhaddis, ya, yang dia ini punya murid yang banyak. Tapi anehnya guru ini, sang guru ini, sang muhaddis ini, kalau dia menceritakan hadis, dia selalu di belakang tabir. Jadi antara dia dengan murid-muridnya, ya padahal sama-sama laki-laki. Antara dia dengan muridnya pasti ada tabir. Ada penghalang, ada hijab begitu. Bertahun-tahun muridnya menuntut ilmu bersama sang guru itu. Sampai pada akhirnya muridnya sudah banyak yang lulus, banyak yang pulang ke negerinya masing-masing, tinggal 1 orang murid yang setia bersama sang guru ini, sang muhaddis ini. Akhirnya suatu hari sang murid meminta suatu permintaan yang sangat kepada gurunya. Dia bilang apa? Wahai guru, sudah bertahun-tahun kita bersama-sama, tapi aku tidak pernah melihat wajahmu. Maka tolong wahai guruku, tampakkan wajahmu. Maka ya ketika itu sang gurunya membacakan hadis kepada muridnya ini. Aku akan bacakan kepadamu hadis agar kau hafalkan. Hadis yang tadi kita sebutkan. Tentang apa? Larangan mendahului imam, sebab kalau dia dahului, ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sahima. Allah akan rubah kepalanya jadi keledai. Setelah itu gurunya langsung menyingkap hijabnya. Ternyata kaget bukan kepalang muridnya. Gurunya wajahnya seperti wajah keledai. Maka sang guru mengatakan, wahai anakku, wahai muridku, hati-hatilah kau mendahului imam. Dulu kata sang guru, dulu saya pernah ragu dengan hadis itu. Maka saya dahului imam. Maka beginilah kepalaku sekarang. Nah, padahal dia seorang muhaddis. Tapi itu waktu itu kata dia, sewaktu dia masih belum yakin dengan hadis-hadis Nabi, ya, akhirnya dia berbuat seperti itu. Nah, dan diberikan hukuman seperti itu. Nah, jadi bukan bukan sesuatu yang cuman ancaman belaka, ya tidak. Tapi itu adalah kenyataan. Ya, disebutkan oleh para ulama ahli hadis tentang kisah tersebut. Ini ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau dalam salat berjamaah itu, kata para ulama, seseorang makmum janganlah dia mengikuti imamnya berpindah gerakan kecuali sampai imam kita betul-betul berada pada posisi gerakan setelahnya. Baru dia ikut imam. Ya, misalnya begini ya. Misalnya, karena ini yang paling sering didahului. Pada saat posisi i'tidal. Setelah i'tidal apa? Sujud, ya kan? Nah, setelah i'tidal sujud. Ya. Nah, si makmum jangan sampai dia ikut sujud kecuali apa? Kecuali imam sudah meletakkan dahi dan hidungnya di lantai. Baru dia ikut. Jangan imam baru turun, belum dia meletakkan lututnya di lantai, imam makmum sudah ikut. Nah, itu keliru. Ya. Nanti imam sudah meletakkan dahinya di lantai, baru si makmum
ikut. Begitu caranya. Ya sama pada saat posisi makmum dan imam ini lagi ruku, ya kan? Ya, kemudian imam bangkit untuk i'tidal. Maka si makmum jangan buru-buru i'tidal sampai apa? Sampai imam betul-betul dia yakini sudah i'tidal, sudah berdiri tegak, baru dia ikuti. Nah, begitu seterusnya dalam setiap gerakan di dalam apa? Di dalam salat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi ketentuannya di dalam mendahului imam, ya, seperti yang tadi kita sebutkan. Pertama, kalau dia dahului imam dan sudah sampai 2 gerakan sempurna, imam masih berdiri, dia sudah i'tidal sempurna. Mau lagi apa? Sujud. Nah, maka batal sholatnya kalau apa? Kalau dia lakukan dengan sengaja, tanpa uzur. Tapi kalau dia tidak sengaja atau ada uzurnya, maka dimaafkan. Sholatnya tetap sah. Jelas ini? Itu kalau 2 gerakan, apalagi kalau 3, 4, ya kan? Tambah batal sholatnya. Tapi kalau 1 gerakan yang dia dahului, sholatnya sah atau tidak? Sholatnya tetap sah. Cuman berdosa karena mendahului imam, hukumnya haram. Sholatnya tetap sah karena baru 1 gerakan yang dia dahului. Tapi hukumnya apa? Hukumnya ikhwani fiddin, dia berdosa karena hal tersebut. Nah, itu kalau 1 gerakan. Kecuali kata para ulama, ada 1 gerakan, ya, yang 1 kali gerakan ini kalau didahului oleh makmum maka batal sholatnya. 2 gerakan, ada 2 gerakan. Yang pertama takbiratul ihram. Kalau makmum takbiratul ihram duluan sebelum imam, batal langsung sholat. Dan yang kedua salam. Yang kedua salam. Kalau makmum salam duluan, mau cepat-cepat dia salam duluan dia. Nah, sebelum imamnya batal sholatnya. Ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya. Ini apa namanya terkait dengan mendahului imam. Kemudian kata Syekh, wala yatakhallafu bihima, dan tidak boleh juga dia terlambat dari imam. Iya. Nah, sebagaimana tidak boleh mendahului imam, tidak boleh juga apa? Terlambat dari imam. Iya. Imam misalnya sudah i'tidal, ya. Imam sudah i'tidal, dia masih berdiri membaca. Ya. Terlambat ini kan? Ya. Imam sudah sujud, ya. Dia masih berdiri membaca Fatihah, belum selesai-selesai. Nah, ini tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Terlambat dari apa? Terlambat dari imam. Ya kan? Ini kebalikan tadi. Kalau dia yang 1 tadi mendahului imam, ini lambat betul dia. Lambat betul dari mengikuti imam. Nah, ini tidak dibolehkan. Ya, kata Syekh, illa liudrin, kecuali kalau dia ada uzur. Nah, kalau ada uzur, maka ya hal tersebut boleh bagi dirinya. Nah, contohnya apa ada uzur? Contohnya misalnya ada orang yang ya baru hafal surat Fatihah, kasihan. Mungkin dia mu'allab begitu kan? Mu'allab baru bisa apa namanya? Baca surat Al-Fatihah. Itu mungkin tergambarnya mu'allab ya. Karena kan surat Fatihah itu dari kecil kita sudah hafal. Kalau ada orang dewasa baru sulit baca Fatihah itu kan gimana itu? Nah, atau ikhwani fiddin, atau ada orang yang dia terganggu. Dia terganggu maksudnya dalam hal ini dia diganggu oleh jin. Nah, ada sebagian orang itu kalau sholat diganggu sama jin. Sehingga dia untuk baca Fatihah itu berat bagi diri. Nah, ada orang seperti itu. Nah, ini uzur bagi dia. Uzur bagi dia. Ya. Atau uzur lain, Syekh sebutkan, kaman nasiyal Fatihata. Ya. Orang yang lupa baca Fatihah. Ini uzur bagi dia. Lupa dia baca Fatihah. Kalau dia ingat pada saat imam sudah ruku, segera dia baca Fatihah. Segera dia baca Fatihah. Au syakka fiha, atau dia ragu. Sudah baca atau belum tadi saya baca Fatihah ya? Nah, kalau ragu gimana? Kalau ragu sudah baca atau belum, maka hukumnya kata ulama itu belum baca Fatihah. Maka apa yang mesti dilakukan? Baca Fatihah. Dan itu uzur bagi dia, walaupun terlambat dari imam, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Paham ini? Jadi yang pertama tadi orang yang lupa baca Fatihah, atau orang yang ragu sudah baca atau belum. Kalau dia ragu bagaimana? Apa yang dia putuskan?
belum baca. Kalau dia ragu, belum baca berarti. Itu anunya, kuncinya. Karena apa? Asalnya orang belum baca Fatihah. Kalau dia ragu sudah baca atau belumnya, berarti belum. Maka dia mesti baca Fatihah. Terlambat dari imam ustaz, tidak masalah. Uzur bagi dia. Uzur bagi dia. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, hanya saja kata para ulama, ya, bagi orang yang misalnya terlalu lambat baca Fatihahnya. Nah, kan diberi uzur tadi kan? Diberi uzur dia. Sampai kapan uzurnya ini? Ya, sampai kapan uzurnya ini? Dia diberi uzur. Kata para ulama, sampai dia imam melakukan 3 gerakan rukun tawil, rukun yang panjang. Rukun yang panjang dalam sholat itu adalah ruku dan sujud. Itu rukun yang panjang, selain berdiri tentunya ya. Nah, rukun yang pendek apa? Rukun yang pendek itu i'tidal, duduk antara 2 sujud. Itu rukun yang pendek. Saya tanya, berarti ada berapa rukun yang panjang ya yang bisa dilakukan imam setelah dia berdiri? Ada berapa rukun yang panjang? Hah? Ada berapa rukun yang panjang? Setelah imam berdiri, kemudian ruku kan? 1 rukun panjang. Kalau i'tidal bukan kan? Terus dia setelah i'tidal apa? Sujud. Itu 2 rukun sudah. Kemudian duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud bukan rukun yang panjang. Berarti sujud yang kedua. Nah, berarti maksimalnya sampai ruku yang kedua, sampai sujud yang kedua. Ya. Kalau sudah sujud yang kedua, imam sudah selesai sujud kedua, belum kelar-kelar juga baca Fatihahnya. Ini bagaimana ini? Lambat bujur dia baca Fatihah. Nah, maka dia harus apa? Harus menganggap rakaatnya itu sudah selesai. Maka nanti kalau imam salam dia tambah 1 rakaat. Itu posisinya kalau begitu ya. Tapi kalau ternyata dia selesai baca Fatihah, imam belum bangkit ke rakaat kedua misalnya, atau ke rakaat selanjutnya, maka dia boleh kejar imam. Karena dia punya uzur tadi kan? Ya, dia punya uzur. Imam masih sujud yang kedua nih, ya kan? Alhamdulillah dia sudah selesai baca Fatihah. Nah, maka posisi seperti itu dia kejar saja imam. Ruku dulu, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Ya, walaupun imamnya sudah berdiri tidak masalah nanti. Jelas ya? Tapi kalau imam sudah berdiri selesai dari rakaat kedua, maka dia anggap rakaat ini selesai. Rakaat ini tidak diterima lagi bagi dia, ya kan? Maka selesaikan aja baca Fatihahnya, tidak perlu dia ulang dari awal. Kalau dia ulang lagi dari awal, terlambat lagi dia, ya kan? Lambat lagi dia. Nah, maka dia selesaikan saja. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelahnya dia ikuti imam. Pas imam salam, dia tambah 1 rakaat. Dia tambah 1 rakaat. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, baik. Ini beberapa perkara yang kita sebutkan ya terkait dengan permasalahan sholat berjamaah bagi seseorang ya ketika dia bermakmum di belakang imamnya. Nah, masih ada beberapa permasalahan lagi ya. Insyaallah taala akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu taala alam bissawab. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.